إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah subuh yang secara khusus kajian kita adalah berkaitan dengan tarikh ataupun sejarah. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang kelima daripada bulan Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita masih berada di 10 awal
daripada Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu 10 awal adalah curahan dan limpahan rahmat Allah, 10 pertengahan adalah limpahan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, 10 akhir daripada Ramadan adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, salah satu daripada rukun iman, yang rukun iman itu ada 6 yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Al-imanu an tu'minu billah." Iman itu adalah engkau percaya dengan keberadaan Allah dan segala kesempurnaan Allah. Kemudian wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari kiamat, wal khairihi wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan beriman dengan qada dan qadarnya Allah, yang baik dan yang buruk itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari rukun iman yang 6 itu ada yang beriman kepada para rasul. Dalam rangka beriman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis Nabi, beberapa riwayat, namun para ulama mengambil jalan tengah bahwa para rasul itu adalah berjumlah 313 orang. Para rasul itu yang paling afdal adalah Rasulullah. 25 rasul yang termaktub dalam Al-Quran, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah, yang dibikin syair oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam susunan yang selalu dilantunkan oleh para santri, yaitu Aqidatul Awam. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Sholih wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu taza Syu'aibu Harun wa Musa wa Yasa Ilyasu Julkifli Ilyas Zu'a ila akhir. Hadirin rahimakumullah, dari 25 rasul tersebut ada yang kita ingin kaji sejarahnya, tarikhnya, dan kita sering juga mendengarnya. Namun insya Allah ini kita coba mengkaji lebih agak mendalam, yaitu seorang nabi yang terkenal tasbihnya yang dikenal dengan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, banyak para ulama menyusun kitab tarikh. Di antaranya adalah Imam At-Tabari dengan judul kitabnya adalah Tarikhul Muluk war Rusul, sejarahnya umat dahulu dan para rasul.
termasuk Imam Ibnu Katsir dengan karangan kitabnya kurang lebih 16 jilid, yaitu yang bernama An-Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah dan seterusnya. Adapun cerita tentang Nabiullah Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam ini ulun ambil dari kitab yang bernama Nihayatul Arab. Dalam kitab Nihayatul Arab, Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'in bernama Wahab bin Munabbih bercerita. Ini tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup periodenya setelah sahabat, berarti berguru kepada sahabat, sahabat berguru kepada Rasulullah. Nah, kata beliau bercerita tentang Nabi Yunus, otomatis sebelum kelahiran Nabi Yunus, abah Nabi Yunus atau bapak Nabi Yunus alaihissalam itu bernama Matta, Yunus bin Matta. Bukan Injil lah, karena Injil ada juga ngarannya Injil Matta. Nah, kenapa Injil itu nang terkenal kan 4? Ada Injil Barnabas, ada Injil Yohanes, ada Injil Markus, ada Injil Matta. Kenapa Injil nang 4 ini berbeda-beda? Injil Barnabas ceritanya begini, kadang ada berbeda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes ada berbeda dengan Injil Markus atau Injil Lukas. Nah, termasuk berbeda dengan Injil Matta. Kenapa dinamai begitu? Karena semuanya murid Nabi Musa. Yohanes itu sepupu Nabi Musa. Asal namanya Yohana. Makanya orang sekarang kita dinamai Yohana. Padahal itu Yohan. Orang-orang barat menyebutnya Yohanes. Kalau dulu sebenarnya itu sepupu Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Sepupu Nabi Isa namanya Yohana. Nah, sekarang kita namai anak-anak kita itu Yohana. Padahal Yohana di sana laki-laki, bukan perempuan. Tapi itu Yohana adalah bini-bini. Ada itu sepupu Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Markus, Lukas, Matta. Nah, ini murid Nabi Isa berkata. Tetapi nyusun Injil berbeda. Itulah bedanya. Padahal Injil yang asli itu adalah Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa, walaupun berikutnya mengalami perubahan-perubahan sampai yang sekarang yang disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Injil tersebut pun sebenarnya Anda menyebutkan cerita tentang Nabi Yunus, karena para orang-orang Nasrani itu percaya dengan para nabi. Mereka percaya. Cuman yang tidak percaya itu hanya dengan Nabi Muhammad. Pian mohon maaf ya, kalau bakawan atau patuh lawan orang Nasrani kebetulan. Tahu ini aja, hanya Nabi Harun tahu. Nabi Musa tahu. Nabi Sulaiman tahu. Nabi Daud tahu, Nabi Musa tahu, Nabi Isa tahu. Bahkan kadang-kadang ceritanya mereka lebih tahu daripada kita. Bahkan sekarang ini kita kadang-kadang sudah mulai alergi memberikan nama dengan nama-nama nabi, sedangkan mereka selalu memberikan nama mereka dengan nama-nama nabi. Contoh, orang ahli sepak bola, David Beckham. David itu kan Daud. Musa itu Moses. Mereka menyebut Moses. Ibrahim itu mereka sebut dengan Abraham. Sulaiman mereka sebut Solomon. Siapa lagi? Rata-rata mereka ngaran nabi. Daniel Sapariga, kemudian Daniel Marpes. Siapa Daniel? Daniel itu nama nabi. Siapa nang bukan Immanuel itu nama nabi.
Samuel, jadi kan begitu Samuel. Itu nama nabi. Kita sekarang memberi anak ngaran nabi itu sudah mulai alergi. Ya syukur-syukur lah awalnya juga Muhammad, karena Muhammad nama-nama kena ada nama campur-campur, nah ngaran Arab ada, ngaran Inggris ada, ngaran macam-macam. Bahasa Sanskerta itu kan kita kadang-kadang ada ngerti. Tapi kita ambil ngarannya Muhammad Aditya. Takonnya apa Aditya ngarannya? Ulun bingung biar. Guru jer Aditya ini, nah apa artinya? Ulun coba mencari di Arab tuh ada Aditya. Tapi orang kita banyak mengarani Aditya. Oh ternyata Aditya itu adalah bahasa Sanskerta. Nang memberi ngaran tuh kan nang kita nggak tahu. Napa di ngarani anak Aditya ada tahu jar menuruti si Pulan tuh jar. Nah inilah kita. Banyak ngaran-ngaran kita itu, nang kita itu memberi ngaran kepada anak, kita sendiri kada tahu artinya, kada tahu ini bahasa apa, cuma mendengar dan sebagainya. Kadang-kadang malah meniru artis. Artisnya tuh ngaran palsu aja nang dituruti, nang aslinya kada itu ngarannya. Nah inilah mungkin sebagian perilaku umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Yunus ini anak seorang laki-laki yang bernama Matta. Nah, Matta abah Nabi Yunus ini diceritakan oleh Imam Al-Kisai mengutip Wahab Al-Munabbi, kana mata rajulan sholihan min ahli baitin nubuwah. Matta ini bukan orang biasa, tetapi memang seorang laki-laki soleh dan memang dari keluarga yang banyak jadi nabi. Ya diantaranya adalah beliau ini adalah turunan Nabiullah Yusa. Yusa ini adalah muridnya atau nabi generasi setelah Nabiullah Musa. Masih bahasa kita masih keluarga para nabi. Ya biasalah. Biasa ya. Nabi Musa itu kan Israel. Biar kita paham sedikit kedudukan. Nah sekarang itu Israel. Israel itu bukan Yahudi. Yahudi bukan Israel. Ya Israel itu suku. Nabi-nabi nang dikatakan 124.000 nabi. Itu nang paling banyak itu adalah Israel. Kemudian diangkat menjadi rasul nang paling banyak Israel. Paling banyak Israel. Nang lain-lainnya hampir 80% itu Israel. Karena sumber nubuah, sumber kenabian itu berangkat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini beranak siapa? Ishak. Beranak Yakub. Ini dulu. Lalu si Ishak lawan Ismail. Ishak ini beranak Yakub. Yakub ini beranak Yusuf. Nah, di sini turunannya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu basic anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak, diantaranya adalah Yakub. Yakub punya anak 12. Di antaranya Yusuf. 12 ini jadi nabi berataan. Dan nang jadi rasul adalah Nabiullah Yusuf. Dari Nabi Yakub ini manusia yang pertama diberi nama Israel. Israel itu gelar kepada Nabiullah Yakub, anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub itu diberi gelar Israel? Karena Nabi Yakub ini adalah seorang yang taat, ahli ibadah kepada Allah. Mang Israel itu apa artinya? Kan begitu. Israel itu bahasa Ibrani. Dua kata menjadi satu kalimat. Asalnya kalau di bahasa Arab kan namanya Abdullah. Asalnya Isrun Ilun.
itu il kada. Nah, il itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Allah. Makanya Mikail, Israfil, Izrail, Samsamail, Kasfayail. Punya il tuh, Bang. Il itu adalah Allah. Isrun itu bahasa Arab abdun. Berarti Israel itu artinya hamba Allah. Lah, Israel itu hamba Allah. Nah, dari turunan Nabiullah Yakub ini berisi anak 12. Dari 12 inilah yang disebut suku Israel. Makanya ketika kita membaca Quran, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, siapa? Anak cucunya Nabi Yakub. Itu tuh. Nah, inilah nang banyak jadi nabi. Hampir nang kita baca 25 tuh rata-rata keturunan Israel. Nah, lalu anak Nabi Ibrahim ada Ismail. Ismail inilah yang menurunkan Nabi kita. Kalau kita turun, ujar para ulama, kita ini wajib tahu 4 generasi silsilah Nabi ke atas. Kita wajib tahu sebenarnya Nabi Muhammad ini anak siapa, cucu siapa, buyut siapa. 4 ke atas tuh wajib tahu. Supaya nampak, supaya kita dengan Rasulullah itu pengenalannya agak lumayan, bahwa Nabi itu ini loh. Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai ke atas, sampai Adnan ini sampai ke Nabi Ismail. Maka Ismail ini yang menurunkan suku Arab. Lah, Ishak ini menurunkan suku Israel. Keluarga ini tuh sebenarnya Arab lawan Israel ini asal keluarga. Bedang sanak, Ismail lawan Ishak ini bedang sanak. Namun Israel ini diberi Allah Ta'ala kelebihan banyak. Dari keluarga orang-orang tokoh besar para nabi, dari kekayaannya, kehebatannya, habis diberi. Makanya di Quran itu, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu Tuhan mengatakan, ya Bani Israil, wahai anak-anak cucunya Nabi Yakub. Sampai generasi sekarang nih, nang ada, tapi ada nang lain. Nang generasi Israel turunannya Nabi Yakub, nang 12 ini. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan terhadap kalian. Apa nikmatnya? Nikmat turunan bagus, nikmat keluarga orang hebat, nikmat harta, nikmat pangkat dan sebagainya. Bahkan kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku melebihkan kalian atas manusia-manusia di seluruh alam ini. Kan lebih. Cuma kadang-kadang Israel kada bersyukur. Itu aja. Lalu Israel sekarang itu lain sukunya. Nang Israel ini, nang di Israel itu lain, sukunya lain. Kayak kita juga. Suku Kalimantan ini kan Dayak macam-macam. Kita ini kan badan orang Dayak nih. Dayak tuh kan macam-macam, mungkin berapa suku Dayak tuh. Nah, padahal orang Kalimantan Dayaknya. Jadi nang ada di Israel sekarang itu adalah sukunya Israel Askenazi. Lain nang Israel turunan Nabi Yakub, lain Israel nang di luar 12 Nabi Yakub.
Makanya ngeri, sadis perilakunya. Kalau Israel turunannya Nabiullah Yakub yang punya 12 anak, ini sekarang generasinya bagus. Bahasa orang sekarang, karena mereka itu membawa genetik, gen, DNA, orang-orang hebat dan orang-orang terkemuka, orang-orang soleh. Nah, lalu orang Israel ini kadang-kadang bila orang punya kelebihan ini angkuh, sombong, membanggakan diri. Lalu diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rasul, mereka kada percaya. Kenapa? Karena nang lewat-lewat itu, nang jadi nabi dan rasul itu orang Israel. Sekarang Muhammad ngaku jadi nabi, mana ada sejarahnya? Mana ada sejarahnya orang Arab jadi nabi? Nah, mereka kada percaya. Padahal ada di Injil, ada di Zabur, ada di Taurat. Oleh karena itulah dirubahnya Injil. Injil yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dirubah. Bahasa orang ini dicetak ulang, direvisi, dihilangkan. Ini nang di Taurat nang menceritakan tentang Nabi Muhammad direvisi, cetak ulang, nang terdahulu simpan ini hilangkan, cetak ulang, revisi. Akhirnya apa? Akhirnya sampailah Injil dan Taurat Zabur itu diterima oleh umat yang sudah mengalami perubahan, yang di dalamnya tidak ada menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada akhirnya mereka kada percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Nasrani itu kada percaya. Muhammad tuh kada ada di Injil. Muhammad tuh kada ada di Zabur. Muhammad tuh kada ada di Taurat. Padahal ada. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi abah atau bapak Nabi Yunus yang bernama Matta ini adalah orang-orang yang lahir dari atau keluarga orang soleh, keluarganya para nabi, namun walam yurzakil walad ila akhiri umrihi ba'da an asannahu wa zawjatuhu. Sudah lama berumah tangga, sudah tua renta, kada punya anak. Kada punya anak. Oh, kayak inikah kisahnya? Ternyata Nabi Zakaria itu beranak Yahya sudah tua anyar beranak. Gitu tuh. Beberapa orang nabi tuh banyak kadesin anakan kawin tua, sudah tua hanyar beranak. Nah, termasuk Matta. Ulun ingat pian kisah, mohon maaf. Almarhum guru sekumpul itu kan sidin kawin agak berumur lah, anggap berumur. Kemudian setelah kawin seikung bini sekian lama kada punya anak. Sudah tua nyari bisi anak. Lun dulu bilang lawan Habib Ali Al-Habsyi. Kalau bilang ujar sidin hanyar Guru Zaini pulang. Karena ketemu lun cerita Habib. Itu Guru Zaini Nur Habib Ali ujar sidin mengkada bini 4 zin hanyar anakan kena. Ternyata benar. Setelah bebini 4 hanyar anakan. Nang anakan bukan bini pertama, bukan bini anum nang keempat, nang ketiga ada. Nang anakan bini kedua. Cuma Allah menentukan sudah umur tua hanyar anak. Cuma setelah bini 4. Nah, maksud ulun adalah bahwa ketika orang-orang terlambat punya anak, itu maksud ulun. Jangan kecewa mungkin. Jangan kecewa. Padahal rahimnya bagus. Kemudian laki-laki ini kada ada kendala. Laki hormonnya bagus laki nih. Kenapa sudah berumah tangga sudah puluhan tahun nih kada sana kan lain, tamanang tuh kan lain. Ini kan ada masalah apa-apa. Nang bini rahimnya bagus,
Nang laki kada temanang, pian tahu temanang lah bu. Bu, tahu pian temanang lah. Tahu lah. Kenapa mati dingarani temanang tuh? Ya kalau nya temanang tuh kan bahasa kita tuh. Nah, bahasa kita itu kenapa dinamai temanang? Temanang bini. Temanang bini. Kenapa laki-laki itu temanang? Ternyata pian laki-laki itu temanang karena itu memang ajal, bawaan dari lahir, dan biasanya ada genetiknya, faktor keturunannya. Apakah temanang itu lemah syahwat? Tidak. Orang temanang jangankan lemah syahwat, syahwatnya lebih tinggi daripada nang gak ada temanang. Bahkan kadang-kadang bisa aja bininya 2 tapi gak ada mau anak. Kenapa? Biasanya mati temanang itu taharat bini, hormon laki-laki ini kurang. Nang bini-bininya ini hebat kalah, hanya kada cukup hormonnya. Hormon nang dibutuhkan umpamanya 10.000, nang laki-laki ini hanya bisi 2.000, 3.000. Kada kawa bian kada mau jadi anak. Lalu kecenderungannya, mohon maaf kecenderungannya biasanya adalah spermanya incir. Bila inya tuh spermanya incir di bang tahu pian incir bu. Kada kantal, cair. Nah itu biasanya orang temanang tuh kayak itu. Biasanya. Nah ini azjal, memang sudah ketentuan Allah, ya sudahlah, ada apa-apa, ini sudah ketentuan Allah lawan diri kita. Alhamdulillah kita terima aja, pasti ada hikmahnya. Nah lalu kalau ini kada keterlambatan aja. Kalau sudah temanang tuh kalau sudah aja ketentuan Allah. Kenapa aja? Ada mesin pengolah sperma itu rusak. Mohon maaf ya, ini ulun jelaskan aja, mohon maaf. Jelaskan aja. Kenapa? Karena ulun beberapa orang menangani kasus orang kadeba anak ini, sebagian sukses, sebagian kada. Cuma bila ulun takuni ini bahasa kampungnya temanang sudah kada kawal lagi sudah. Ada angkat tangan lagi. Cuma kalau kada temanang, insya Allah kita coba usai. Alhamdulillah beberapa orang berhasil. Apa? Karena pian biar dibawa ke dokter kalau orang temanang itu dipicu dengan vitamin apapun. Karena ulun suwaju sudah menggawi nengki ini, ulun coba kada mau. Bahasa kasarnya gini nah, mani itu incir, cair, kayak apa supaya kantal. Kan begitu kan istilahnya tuh, meningkatkan kualitas sperma. Tuh bahasanya tuh. Oh ya nang orang itu minum apa? Minum kelapa muda dicampur susu biruang, dicampur madu supaya apa? Supaya kantal. Ternyata kada mau kantal. Kayak apa aja kada mau kantal. Oh ternyata mesin pengolah di dalam nih. Oh ada mau ulahnya bu. Mesin pengolah di dalam ini rusak. Jadi nang kayak apa aja dah kawak. Mesin pengolahnya itu rusak. Akhirnya apa? Akhirnya mesin pengolah sperma ini tidak bisa memproduksi sperma dengan maksimal. Nah maka ya sudah, inilah ketentuan Allah nang Tuhan berikan kepada kita, diterima dengan ikhlas. Adapun mata abah Nabi Yunus ini sudah tua belum beranak, lalu beliau nas'alullah ta'ala al-walad. Jelaslah semuanya akan berusaha agar mendapatkan anak, karena itu bagian daripada salah satu tujuan kawin. Sin berdoa lawan Allah Ta'ala supaya diberi anak. Berdoanya ini kan ada kisah lagi, nang mananya aja kita berdoa, berusaha berdoa, macam-macam cara sudah. Mau ambil anak orang lah, mau ambil baju orang lah, bahasanya minjam baju bibinian yang banyak anak lah. Cuma dikarunakan aja kada.
tahu mau dikarunakan kira-kira mau tapi itu lain itu mun kambing kalau dikarunakan. Hadirin rahimakumullah. Nah lalu apa beliau minta kepada Allah, panu dia innallaha qad istajaba doaka. Lalu ada isyarat saat Sidin berdoa, ada suara itu tidak diketahui dari mana orangnya, kada ketahuan. Suara itu begitu, istajaba doaka, Tuhan memperkenankan doamu, tapi ada syaratnya. Intalik ila hadiratit taubah. Engkau pergi ke satu tempat itu biasanya tempat yang Allah perintahkan orang-orang Israel agar membunuh diri mereka di saat mereka menyembah sapi. Ada kan zaman dulu umat Nabi Musa menyembah sapi. Sapi ini adalah sapi Musa Samiri. Nah, akhirnya Nabi Musa pulang dari Miqat, ternyata umat menyembah sapi. Nyembah sapi nih. Disuruh bertobat. Salah satu tobatnya adalah faqtulu anfusakum. Bunuh diri. Tempatnya ditentukan. Nah, ada tempatnya. Nah, di tempat ini. Di tempat itu namanya Hadiratut Taubat. Kalau bahasa kita mungkin di sini, kalau di Israel itu mungkin apakah itu wallahu alam, apakah ini yang disebut dengan timbuk ratapan? Karena di Israel itu kan terkena timbuk ratapan loh. Orang bilanya sana nangis supaya diampuni oleh Allah Ta'ala. Sama aja pian, karena Yahudi itu agamanya merasa berdosa, jadi kena ketimbuk ratapan. Jakanya kita ini umpamanya biasa menangis apa-apa di muka Baitullah, atau nangis kena dikubur orang soleh, kan gitu bahasanya tak. Nah, ini ada satu tempat yang namanya Hadirah. Di Hadirah ini adalah tempat yang dulunya di zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa yang menyembah sapi, di saat Nabi Musa datang dari miqat beliau, mereka bertobat, dan bertobat ini harus datang ke tempat ini dan dibunuh dirinya. Nah, disitulah engkau harus ke sana. Wazalika fi lailati Asyura. Itu kejadian malam itu yang terjadi itu adalah malam 10 Muharram. 10 Asyura. Lah, artinya apa? Artinya 10 Asyura ini sebenarnya adalah malam yang sangat istimewa. Banyak peristiwa-peristiwa besar, bukan hanya untuk kita, tapi zaman-zaman dahulu itu peristiwa 10 Asyura, mulai zaman Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, itu peristiwanya 10 Asyura. Lalu dalam Islam 10 Asyura itu adalah bagian daripada malam dan hari yang mustajab doa. Hari Asyura nih, tapi ini malam nih 10 Muharram. Maka datanglah Nabi Musa, datanglah abah Nabi Yunus yang bernama Matta ini ke tempat itu, ke tempat Hadirah itu, yaitu malam Asyura. Nah, disitulah beliau bertobat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu turun malaikat. Bukti bahwa malaikat itu turun mengisyaratkan kepada mata bapaknya Nabi Yunus. Malaikat ini memukul kubah. Ini kan bangunannya kubah itu. Tekung bunyi. Wah, ini tanda bahwa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada isyarat, mata, bawalah masuk istrimu, bawa masuk istrimu ke dalamnya, silahkan kau lakukan hubungan suami istri. Maka masuklah
mata bersama istrinya ke dalam kubah itu, kemudian melakukan hubungan suami istri, fahamalat bi Yunus, dan ini yang membuat hamil Nabi Yunus. Maka hamil, setelah itu hamil jadi summan sarafa ila manzilimah, kemudian mereka pulang setelah hubungan intim, dan ini jadi. Nah, ini bagus hikmah lawan kita, Bu Ai. Hikmah lawan kita salah satu contoh aja. Kita ini kan hampir setiap kita berharap doa ini dikabul oleh Allah. Iya kan? Kita ini berdoa terus. Banyak kebutuhan dan keinginan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau kita punya keinginan itu, hendaklah berdoa di tempat yang dimuliakan Allah. Setelah itu lakukan. Maksudnya begini, ini mata punya keinginan doa terkabul, ada petunjuk, datangi hadirah, engkau berdoa di sana. Setelah itu beliau melakukan, hasil. Maksudnya apa? Maksudnya begini, salah satu tempat yang mustajab menurut para ulama dan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ad-doa inda kuburis sholihin, berdoa di makamnya orang soleh. Berdoa di makamnya orang soleh, berdoa di makamnya orang wali Allah Ta'ala itu mustajab doa. Sekarang ulun ambil contoh menjadi pegangan kita, menjadi pegangan ulun, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i imam kita dalam fikih. Beliau adalah orang hebat dan seterusnya. Dalam kitab Tarikh Baghdad, kata Imam Syafi'i, apabila aku ada punya hajat kepada Allah, kita ini kan banyak hajat. Nah, sama itu tadi, kita punya hajat agar ini, anggap mohon maaf Bu, umpama pian Bu ai bisi anak lambat kawin, umpama mohon maaf, karena ini kan banyak keluhan zaman sekarang nih, sampai kalimat ada umayurun kasarnya ini, umpama sekarang itu janda terdepan ya. Ulun pian bingung datang ke rumah, berapa kali jurung kawin udah 5 bang udah kawin aja, janda payu pian ngeuih ini janda payu, ada napa julun, artinya janda terdepan, janda lebih menawan. Kalah pian nang bujang-bujang nih, kalah nang janda ini kawinnya satu aja sarak kawinnya. Ada apa julun ini pina payunya janda, nang nyata murah dulu. Ujar lelakian daripada mencari nang bujang di 50 sampai 100 juta. Baik janda beranak 2, 10, 20 aja jadinya. Hadirin rahimakumullah. Ini permasalahan sekarang banyak begini Bu. Bujur Bu, karena sekarang ini presentasi laki-laki bini-bini itu 1:5. 1:5. 5 bini-bini sehingga laki-laki kemana-mana mencari bagi-bagi. Nah, umpama ada kebutuhan, kadang alih ujar Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i dulu. Aku apabila ada hajat kepada Allah, aku sembahyang, berdoa kepada Allah. Sudah kita berdoa lawan Allah, aku turun ziarah, aku datangi tempat nang mulia, yaitu kuburnya orang hebat, orang soleh, wali Allah besar, Imam Hanafi Nu'man bin Sabit. Mazhab itu kan 4. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada mazhab Hanafi yang paling doha, ngaran sidin Nu'man bin Sabit, cuma terkenal gini nyambat Hanafi, ngaran sidin Nu'man bin Sabit. Nah itu di Kufah. Imam Syafi'i di Irak. Ujar Imam Syafi'i, aku bilanya ada hajat kepada Allah, aku sembahyang, aku turun ziarah.
Ziarah kemana? Ke makam orang soleh. Imam Hanafi, habis ziarah aku berdoa. Berdoa kepada Allah, minta qabul hajat. Alhamdulillah, ujar Imam Syafi'i, kada lawas hajatku kabul. Ini mataan. Isyarat dikabulkan Allah, datangi tempat itu. Datangi tempat itu, setelah tempat itu didatangi, berdoa, setelah berdoa lakukan. Alhamdulillah, hasil. Karena kita ceritakan lagi. Nah, maksud ulun ini umpama, boy, jangan salah. Karena banyak tersalah. Kita masang susuk. Binian ini kan banyak masang susuk, mohon maaf, boy. Ada nang masang susuk di dahi, ada nang di mata, ada nang di hidung, ada nang di muntung, ada nang di payudara, bahkan ada nang di kemaluan. Beberapa orang lawan ulun minta keluarkan susuk nang berada di kemaluan. Ulun cuma bisa memberikan banyu, tapi alhamdulillah mau aja keluar. Pian, apa maksudnya? Oh, ada ceritanya. Ada nang masang susuk di bibir, kenapa julun nang ditanam intan. Ada nang di hidung intan, ada nang di dahi intan. Ulun takon terus di mana mau masangnya, siapa masangnya, tempat ini sipulan. Ini banyak, Bu. Hati-hati, Bu. Bahaya, Bu. Bahaya. Mati jadi hantu, Bu, bucur. Setidaknya dia mengalami kondisi yang tragis sebelum kematiannya. Dan ini sudah beberapa orang. Setelah dibuang susuknya, nyari bagus. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada anak kita, keluarga kita yang memasang susuk, baik susuk emas atau susuk intan, apalagi susuk renjing. Hadirin rahimakumullah, walihi buah. Ini aja pian berdoa kena datangi ziarah ke tempat orang soleh, umpamanya ke Sekumpul kah, ke Kalangbayan kah, ke Datu Sambul kah. Jangan nang datu-datunya nang ada kekaruan itu. Ini keluaran datu. Keluaran juga datu mendatu. Oh, majurun banyaknya datu ini. Kenapa mengubur keluaran? Ada nang ulahan aja kubur ulah no karut lawan kain kuning kena disebarakan kisah ziarah, padahal kan ada tanahku semuara. Itu dulu di daerah, kalau di daerah Lok Gabang itu ada dulu kubur panjang sebelum masuk ke Gabang. Mana ada. Alhamdulillah almarhum Guru Sombol mudahan ada orangnya itu, mana ada juga ular sambur bener itu. Iya nang dibongkar. Motifnya apa? Motifnya ada lain duit. Nang masyhur aja pian, nang masyhur aja ziarah asal pian sungguh aja sampai hasilna ziarah ke Kalangbayan, berdoa berkat Datuk Amin bulik pokoi bini bulik kena mandii banyunya nih, minta banyak mandii bini, insyaallah paling pian 7 kali ziarah, kena paling 7 kali ziarah insyaallah kabul hajat. Jangan nang macam-macam toh. Nah, ini hikmah nih. Nah, hadirin rahimakumullah. Kita masuk dulu menutupnya. Summa insarafa ila manzilihima falamma sara laha arba'ata syurun tufiya mata. Lalu pulanglah setelah di tempat tadi, pulang keduanya ternyata hamil benar. Hamil nih, bini mata nih hamil. Sampai hamil 4 bulan meninggallah mata. Meninggal mata. Nah, ini bagus nih, menarik. Terus kita kaji, makanya kita tuntaskan. Mungkin ceritanya cerita Nabi Yunus saja sampai sidin tasbih itu keluar, sampai ulun insyaallah menceritakan tentang apa-apa fadilat tasbih Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu, sampai
Mungkin tuntas menurut kitab di sini. Karena waktu mungkin cukup hingga situ dulu apa yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hadiyahi, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazat da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.